Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Hai guys, perkenalkan kami dari TPB 50 kelompok 6 dan kami akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada Venturi Meter. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Valentino Febri Daki dengan NIM 1222573 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Putri Nuralfi Laila Ramadhani Mukti dengan NIM 1222574 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Kenalkan, nama saya Nur Fauzi, NIM 1222575 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Saya Leizia Salmitha dengan NIM 122250077 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Yuda Abdi Wahyudi dengan NIM 1222578 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Maura Ngayomi dengan NIM 122250079 dari Prodi Teknik Lingkungan. Penerapan fluida dinamis, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli. Topik pembahasan: pengertian fluida dinamis dan persamaan hukum Bernoulli. Rumus fluida dinamis. Pemahaman tentang Venturi Meter. Video percobaan Venturi Meter tanpa manometer. Kecepatan Venturi Meter. Kelebihan dan kekurangan Venturi Meter. Fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida atau cairan dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu dan tidak mengalami turbulen. Ciri-ciri umum fluida dinamis. 1. Fluida dianggap tak berkompatibel. 2. Walaupun ada gerakan materi, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan. 3. Aliran fluida ialah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida yang melalui suatu titik tertentu selalu bersifat tentu. 4. Tidak bergantung pada waktu tuna, artinya ialah kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk. Bunyi hukum Bernoulli yaitu jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli adalah hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang berhubungan dengan gerakan zat alir melalui suatu penampang pipa. Asas Bernoulli. Tekanan fluida di tempat yang kecepatannya tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanan akan semakin kecil dan sebaliknya. Makin kecil kecepatan fluida, maka akan semakin besar tekanannya. Rumus persamaan hukum Bernoulli yaitu V1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho G1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Ada beberapa rumus yang diterapkan dalam fluida dinamis, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, debit aliran yaitu Q sama dengan V per T. Kedua, debit aliran bila diketahui kecepatan dan jarak pada luas penampangnya Q sama dengan A dikali V. Yang ketiga, rumus persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2 dengan V sama dengan kecepatan, T sama dengan waktu, dan A sama dengan luas penampang. Apa itu venturimeter? Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran cairan yang melalui pipa tertutup. Teori Venturi ini bekerja sesuai dengan hukum fluida dinamika dan hukum dinamis. Prinsip kerja Venturi Meter. Venturi Meter terdiri dari sebuah tabung horizontal dengan dua pipa vertikal yang mencatat tekanan fluida yang mengalir di dua pipa yang berbeda diameter, yaitu pipa normal dan pipa yang menyempit. Dengan Venturi Meter, kita dapat melihat tinggi permukaan air yang naik pada pipa vertikal sehingga besar kecepatan aliran air dapat dihitung. Ketika zat cair melewati pipa yang penampangnya lebih kecil, laju zat cair meningkat. Menurut persamaan Bernoulli, jika laju fluida lebih besar, maka tekanannya menjadi lebih kecil. Jadi, tekanan fluida pada penampang besar lebih besar dari tekanan fluida pada penampang kecil. Sedangkan kecepatan fluida penampang kecil lebih besar dari penampang besar. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Dan perbedaan itu
digambarkan oleh kedua gambar berikut ini. Bagian-bagian venturimeter. Yang pertama, inlet. Bagian yang berbentuk lurus dengan diameter yang sama seperti diameter pipa atau cerobong aliran. Lubang tekanan awal ditempatkan pada bagian ini. Yang kedua, inlet cone. Bagian yang berbentuk seperti kerucut yang berfungsi untuk menaikkan tekanan fluida. Yang ketiga, throat. Bagian tempat pengambilan beda tekanan akhir. Bagian ini berbentuk bulat datar. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengurangi atau menambah kecepatan dan aliran yang keluar dari inlet cone. Berikut adalah cara pembuatan dan percobaan dari venturimeter tanpa manometer. Siapkan alat dan bahan. Botol berisi air, pipa L, pipa paralon berdiameter besar, selang transparan. Ikat dan rekatkan pipa L dengan plastik. Setelah itu, pasang pipa penghubung di tengah kedua pipa, lalu buat lubang di masing-masing pipa yang berdiameter besar dengan karter. Pasang selang transparan pada kedua lubang pipa, dan rekatkan sampai menutup seluruh bagian lubang. Lubangi pipa L yang diberi plastik tadi dengan jarum agar air dapat keluar. Sambungkan pipa L di pipa yang berdiameter besar. Tampilan pipa venturimeter tanpa manometer yang telah dibuat. Ke cara kerja dan cara pemakaian alat venturimeter tanpa manometer. Kecepatan venturimeter. Jika kecepatan fluida mengalir pada pipa sebelah kanan, maka tekanan pada pipa sebelah kiri lebih besar. Kecepatan venturimeter dapat dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. V2 sama dengan akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Kelebihan dan kekurangan venturimeter. Kelebihan: 1. Pembacaan pengukurannya lebih akurat. 2. Kehilangan gaya cenderung sangat kecil. 3. Reproduksibilitasnya sangat tinggi. 4. Dapat digunakan untuk pengukuran fluida dengan aliran yang kecil. 5. Koefisien pelepas atau CD lebih tinggi. Kekurangan: 1. Harganya mahal. 2. Ada beberapa kesulitan selama perawatan. 3. Venturimeter menempatkan ruangan yang lebih besar. 4. Rasio diameter throat-nya dengan diameter pipanya tidak dapat diubah. 5. Tidak dapat digunakan saat pipa memiliki diameter kecil 76,2 mm. Kesimpulan 1. Venturimeter merupakan salah satu contoh pengaplikasian yang menerapkan hukum Bernoulli dalam fluida dinamis serta sebagai alat yang digunakan untuk menentukan kecepatan aliran zat cair. 2. Semakin besar kecepatan fluida yang terjadi, maka tekanannya akan semakin kecil dan sebaliknya. 3. Kecepatan aliran zat cair pada pipa yang berdiameter besar akan lebih kecil, sedangkan pipa yang berdiameter kecil, kecepatan aliran zat cairnya akan lebih besar, atau FK lebih besar FB. Saran. Yang pertama, pada saat pengerjaan venturimeter, pastikan untuk menghentikan keran terlebih dahulu, karena hal itu akan mempengaruhi kecepatan air.
Yang kedua, sebaiknya tempel plastisin pada pipa yang telah dilubangi dan dipasang dengan rapat menggunakan lem paralon agar tidak terjadi kebocoran. Sekian penjelasan dan hasil percobaan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.